untuk menghindari pertandingan-pertandingan yang mendatangkan ribuan penonton itu mungkin harus mengikuti protokol dengan pertandingan yang tanpa penonton, artinya penontonnya melihatnya melalui platform digital. Itu Bu. Iya. Wah, semuanya jadi new normal nih berubah. Mungkin satu pertanyaan ini. Ya. Berkisar di makanan nih, makanan oleh-oleh. Ya. Kita Indonesia suka dengan oleh-oleh nih. Oleh-oleh makanan oleh-oleh ya, kayak kue kering, kue-kue begitu. Bagaimana Pak Siwo lihatnya? Oleh-oleh kalau kaitannya ke tourism berarti harus nunggu tourismnya comeback. Ya, tetapi kalau oleh-oleh yang sifatnya nggak tergantung ke tourism, ya, justru kalau kayak Lebaran ini, ya, makanan-makanan kering, itu lagi booming Bu. Jadi saya kemarin bikin webinar yang minggu lalu mengenai Ramadan marketing. Itu memang permintaan terhadap baju, kemudian kue-kue kering, hamster, itu tinggi. Ya, tetapi tidak dikirim, ya, tidak kita bawa ke kampung, tetapi nanti melalui delivery. Ya, pasti nggak sebanyak sebelumnya karena kayak Tanah Abang untuk baju itu masih tutup, ya. Tetapi e-commerce itu kayak Tokopedia, Shopee sudah mengatakan pertumbuhannya bisa 4-5 kali pada saat Lebaran ini, ya. Nah, itu sebagian besar terutama adalah makanan-makanan kecil, ya. Kecil. Jadi kalau makanan-makanan yang sifatnya tidak terkait dengan tourism, saya kira masih oke. Artinya recovery-nya akan cepat karena bisa dikirim via delivery, ya. Artinya, nah, kuncinya teman-teman sekarang harus mulai membangun digital presence, ya, harus membangun brand di digital. Jadi kalau orang Jawa itu bilang Bu, di dalam kondisi apapun harus untung gitu. Jadi kita mesti juga harus mengatakan kondisi COVID ini adalah kondisi yang untung, ya. Kenapa untung? Karena kalau nggak ada COVID, kita ogah-ogahan untuk membangun brand di digital. Karena beda loh. Membangun brand di physical, resto misalnya ya, resto kita mungkin sudah punya banyak pelanggan di physical, belum tentu di digital kita punya banyak gitu. Ya, jadi mesti harus juga kita bangun. Nah, channel tidak hanya kita mengandalkan kepada GoFood atau GrabFood, kita nggak hanya mengandalkan Shopee atau Tokopedia, tapi teman-teman harus mulai membangun digital channel sendiri, bangun brand sendiri. Ya, jadi mesti harus kuat di physical brandnya, dan juga mesti harus kuat di digital. Namanya omni. Jadi kalau omni berarti physical sama digital mesti harus dibangun. Sekaranglah kesempatan karena banyak masa migrasi ke digital bagi teman-teman di semua lini produk. Sekarang ini kesempatan untuk go digital dan digital branding. Jadi mesti harus mengumpulkan massa, membangun brand di digital, Bu. Itu. Oke, go digital ya semuanya. Termasuk semua. Oke, ini tadi ada satu. Oh ya, ini katanya termasuk parcel masih menarik kah? Sekarang lagi booming, Bu. Dalam Lebaran. Jadi 2 minggu sebelum Lebaran. Tapi formatnya adalah dikirim. Jadi bisa dikirim ke rumah atau langsung dikirim ke kampung. Jadi kirim ke kampung langsung. Ya, jadi convenience is king. Jadi kan kalau dibawa ke rumah kan nanti toh dikirim juga gitu. Karena kalau dulu kan kita bawa, tapi karena kita nggak bisa ke kampung, karena kita sudah dilarang sama pemerintah untuk mudik, maka saya kira nanti kita tetap akan kirim duit ke kampung, ya, kita akan tetap kirim baju, ya, dan yang penting kita akan tetap kirim makanan, ya. Kalau sebelumnya kita bawa, sambil kita mudik, maka sekarang agak berubah.
itu dikirim melalui dibeli secara online dan dikirim secara delivery. Oke. Jadi silaturahmi tetap jalan ya, Mas Iwo ya. Tetap nanti halal bihalal dilakukan pakai Zoom. Sama IG Live. New normal bener ya. Ya. Waduh. Ya. Iya. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir karena banyak sekali kita bisa aja terakhir. Ya. Apakah model bisnis masa depan yang bisa lebih sustain? Secara umum model bisnis digital itu akan sustain, Bu, akan sustainable. Model logistik masa depan. Oke. Jadi teman-teman, ini sambungannya begini. Ketika kita nggak bisa ke luar rumah, ya, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa ke toko, kita nggak bisa ke supermarket, maka kita akan memanfaatkan platform digital, ya. Makanya saya katakan, COVID itu menandai era the renaissance of digital adoption, Bu. Jadi renaissance itu kayak kebangkitan kembali gitu. Jadi digital itu sudah tumbuh, tetapi dengan adanya COVID itu tumbuhnya menjadi eksponensial. Ya. Ketika semua secara digital, khususnya untuk commerce, maka barangnya kan nggak bisa kayak film Star Trek itu bisa hilang gitu, hilang sini sampai sana gitu. Nggak bisa kalau di film Star Trek ada itu bisa. Tapi kita pesen, tapi barangnya tetap harus dikirim gitu. Makanya saya mengatakan industri yang booming di masa COVID salah satunya adalah bisnis logistik atau bisnis pengiriman gitu. Trennya nanti bisnis pengiriman itu harus patuh pada protokol COVID, ya. Makanya sekarang sudah banyak dilakukan. Ya, itu adalah pakai platform digital dan contactless, Bu. Jadi modelnya nanti pakai loker. Jadi per kecamatan ada lokernya. Nanti yang terima paket itu ada kodenya. Dengan kode itu pakai digital dia bisa buka lokernya, terus nanti diambil. Jadi tanpa persentuhan. Jadi betul-betul di masa self distancing ini nanti hal-hal yang sifatnya contactless atau kita tidak bersentuhan itu akan menjadi kenormalan baru, ya. Jadi logistik yang bisa memberikan layanan yang aman, tidak menularkan, itu akan dipilih oleh customer. Jadi saya katakan protokol COVID itu akan menjadi faktor kunci competitive advantage atau kemampuan daya saing produk, karena kita tahu bahwa the new luxury, ya, di essential luxury itu adalah nyawa. Ya, artinya jangan sampai kita tertular oleh virus. Itu, Bu. Oke, baik. Mas Iwo, waktu kita tinggal 2-3 menit. Mungkin ini banyak pertanyaan. Nanti mungkin saya akan pin kali. Mas Iwo ada webinar atau apa, mungkin bisa mereka terusin, bisa join ya. Hari Senin, betul Mas Iwo? Jadi teman-teman saya akan kasih tahu. Saya tiap hari Senin teman-teman selama COVID ini saya melakukan riset, dan dari hasil riset itu kajian itu saya sampaikan di dalam webinar. Jadi dulu misalnya yang pertama mengenai building brand in the era of COVID. Terus kemudian 30 prediksi perilaku konsumen di new normal, yang kemudian viral kemana-mana. Terus kemudian kemarin mengenai Ramadan marketing di tengah COVID. Ya. Senin besok, ya, 2 hari lagi jam 2 saya akan sampaikan. Ini juga viral, Bu. Jadi webinarnya belum, tapi e-booknya, covernya e-booknya juga belum ada. Covernya sudah viral. Yaitu saya akan bicara mengenai 40 produk bisnis dan kebiasaan yang dibunuh oleh milenial dan 40. Nanti teman-teman bisa register atau bisa dilihat itu
linknya adalah bit.ly. Mungkin bisa dicatat bit.ly biasa ya, bit.ly// Inventure Knowledge Webinar. Sambung semua, ya, huruf kecil semua. Inventure Knowledge biasa, knowledge bahasa Inggris, dan webinar biasa. Jadi bit.ly/Inventure Knowledge Webinar. Nah, nanti kita diskusi bisa lebih seru karena saya nanti akan uraikan 40 itu satu-satu apa aja yang dibunuh, dan yang paling penting adalah bagaimana rebound atau bagaimana recover gitu. Nanti hari Senin jam 2, Bu. Oke, baiklah Mas Tiwo. Ini pertanyaan harus minta maaf Mas Tiwo, banyak sekali yang kita kelewatan nggak bisa jawab. Ya. Dan juga hari ini sore sekali semua orang mau lihat kayak apa sih pengarang bukunya yang ini. Nggak bisa, Bu, ya. Yang membunuh semuanya dari milenial, sekarang COVID, bunuh everything. Kita nggak bisa lihat. Apa nanti maaf teman-teman, mungkin gangguan. Gangguan internet dari Mas Tiwo ya. Kayaknya aplikasinya, Bu. Ini aplikasi ya. Mungkin banyak belum pakai mungkin ya jam. Belum di ini kali. Update. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu bisa ketemu lagi ya, Mas Tiwo ya. Nanti Senin kalau teman-teman hadir, Senin ketemu saya. Bisa ketemu langsung. Saya udah paket bandelnya semua saya udah ambil. Mas Tiwo. Oke, Bu. Ya, oke. Jadi untuk kesempatan ini semuanya kalau nanti bisa dapat e-book atau apa mungkin bisa ya kita hubungin. Boleh, ya Mas Tiwo ya. Ada di situ. Untuk supaya lebih bisa lebih jelas. Nah, biarlah semua teman-teman bisa baca. Oke, sampai sini aja kali, kita tinggal 2 menit, nanti takut putus. Teman-teman, saya akan terima kasih banyak Mas Tiwo. Terima kasih, Bu. Dan waktu. Sharingnya sangat inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Paling dikit kita dengar langsung suaranya Mas Tiwo. Oke, semua teman-teman. Stay strong, tetap produktif. Sampai jumpa.